Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami datang sujud, memuji menyembah Engkau di pagi hari. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, supaya kami mengerti dan kami boleh lebih bersemangat menjalani hidup. Dan hidup kami menjadi lebih baik dan berkenan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga saya akan bersaksi apa yang baru-baru ini saya saksikan sendiri bagaimana Tuhan menuntun saya kepada tempat dan kepada orang dan bertemu dengan siapa yang di luar ekspektasi saya, di luar pikiran saya, Tuhan sendirilah yang menuntun. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara, saya beri judul saya tampilkan dulu ya, saudara, sebentar. Iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat. Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, tentu kita mengerti apa itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, sedikit akan saya ulas di sini dan juga bisa membuat kita semakin mengerti kondisi kita. Apakah saat ini pertumbuhan kita baik apa tidak? Lagi sakit apa tidak pohon kita? Berbuah apa tidak? Berbuah, tapi buahnya asam atau manis atau busuk. Nah, itu yang akan kita renungkan pada hari ini. Ya, saudara, untuk itu saya akan jelaskan sedikit di sini. Saya harap kita agak bersabar sedikit ya. Saya ulangi Kolose 2 ayat 3. Tolong dibaca sekali lagi oleh Ibu Ria. Kolose 2 ayat 3. Yang ada di layar kah? Kolose 2 ayat 7? Di layar, Bu. Kolose 2 ayat 7, Pendeta. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Amin. Yang akan kita renungkan adalah kata berakar. Berakar. Dibangun dan bertambah teguh. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah suatu proses dalam kehidupan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Iya, itu berproses. Jadi tidak bisa instan. Jangan pernah kita hamba Tuhan sekali KKR bertobat lalu berubah. Tidak ada. Harus berproses. Butuh waktu. Setuju Bapak Ibu? Jadi sampai tua pun kita tetap dalam proses. Butuh pemeliharaan yang cukup. Nah, ini yang penting. Jadi pohon kita itu perlu dipelihara. Tidak boleh kita cuek. Mentang-mentang sudah pendeta, lalu kita malas untuk belajar. Harus terus belajar, harus terus training, harus terus introspeksi diri. Jadi berakar, bertumbuh, berbuah adalah suatu proses dalam kehidupan. Butuh waktu untuk berbuah, bertumbuh dan berbuah. Tidak ada yang instan kecuali sulap
ya, kecuali mujizat, ya, seperti Rasul Paulus berubah sekejap dari jahat jadi baik, ya. Tapi kita berbeda, kita bukan Rasul Paulus, kita manusia biasa. Butuh pemeliharaan yang cukup. Hidup kita bagaikan pohon. Pohon itu harus bertumbuh dan berbuah. Jadi manusia itu seperti pohon, diumpamakan seperti pohon, ya. Berakar, akar itu adalah pondasinya. Hati kita diumpamakan tanah. Nah, tolong dibaca oleh Ibu Nurma Tondang. Saya tayangkan di layar, bisa Bu? Ibu Ria, tolong dibaca. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jenis yang ketiga adalah yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Terima kasih Ibu Nurma Tondang. Saya yakin dan percaya bahwa semua yang ada pagi hari ini, yang hadir ini ada di posisi tanah yang baik. Amin. 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 Jangan sampai engkau seperti tanah yang berbatu dan tanah yang ada semak duri. Jadilah hati seperti tanah yang baik. Mendengarkan firman Tuhan, lalu mengerti, lalu bertumbuh, berbuah. Bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tergantung bagaimana kita meresponi firman Tuhan dan segera melakukannya. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangan di gereja malah medem. Jangan mendengarkan firman Tuhan pagi hari secara Zoom, mentang-mentang secara Zoom, kita matikan video, lalu kita geletak-geletak bobok-bobok di situ. Jadi belajarlah kita penuh hormat kepada waktu mendengarkan firman Tuhan. Disitulah hati Tuhan tersentuh dan engkau diberkati. Roh Kudus bekerja sehingga firman itu tertanam di hatimu. Tidak dimakan oleh burung. Tidak menguap, tetapi dia tertanam. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita berbuah dilihat dari kehidupan kita. Apakah rasa buah kita manis atau asam? Silakan dibaca Ibu Ria. Galatia 5:22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Buah roh jangan sekedar dihafal, tapi diresapi, dialami, diterapkan. Saya akan memberikan tips menghafal buah roh. Kemarin waktu saya khotbah di Zoom lain, Ibu Nurman Tondang ikut ya. Bu Nur, bagaimana Bu Nur tips
cara menghafal buah roh yang saya berikan kemarin? Apakah masih nyantol di kepala Ibu atau sudah lupa? Dibuka, Bu. Nah, ini ya, bukti bahwa kita mesti kreatif kalau kita mengajarkan sesuatu supaya audiens mendapatkan sesuatu. Jangan kita mendengarkan firman Tuhan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau pura-pura tidak dengar, resapi. Ingat, ingat, ingat. Nah, saya akan memberikan tips cara menghafal 9 buah roh. Ya. Buah roh. 1 buah, 9 rasa. Oke? 1 buah, 9 rasa. Buah roh. Nah, dari 9 rasa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, KSD, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Mari kita ajak Bapak Ibu memorize dengan cara singkat. KSD. KSD. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Gampang. Ulang ya. Buah yang ada 1 buah, 9 rasa. Dari 9 dibagi 3 lagi. 3 rasa yang pertama adalah KSD. Rasa KSD. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Silakan diulangi Nona Deria. KSD. KSD. Ya. Kasih, damai, sejahtera. Ya, KSD. KSD. Udah ya? Nah, Yang kedua, sudah apa ya Bapak Ibu? KSD. Ini nanti akan enak nih. Akan enak nanti nih. Habis ini saudara akan merasakan sukacita. Wow, saya bisa menghafal dengan cepat. Lanjut. Yang kedua, KKK. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Yang kedua, KKK. 3K. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Silakan diulang, Ibu Ria Kristina. KKK. KKK. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. 3K. 3K. Tadi yang pertama KSD. Yang kedua KKK. Sudah hafal Bapak Ibu? Siap. KSD, KKK. Sekarang 3 yang terakhir. KKP. KKP. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nona Deria, Bu Nurma Tondang, KKP. KKP. kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yes, hari ini engkau akan menjadi lebih hebat di dalam menghafal Amin. buah roh. Dan engkau akan sanggup untuk melakukannya. Ada Roh Kudus bekerja. Saudara, coba sekarang ya. Jangan lihat catatan. Pastikan engkau pasti bisa mengingat. Roh Kudus bekerja. Pertama, buah roh, 1 buah 9 rasa. Dari 9 rasa dibagi 3. Ya, yang pertama KSD. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Sejahtera. KKK. Kesabaran, kemurahan, Kesabaran, Kemurahan, kebaikan. ikan, KSD. Kesetiaan, kelemah lembutan, KSD, penguasaan diri. Ulang ya. KSD, KKK, KKP. KSD, KKK, KKP. Gampang apa gampang Bapak Ibu? Gampang. Gampang ya. Ya, jadi kita sudah kalau Bapak Ibu ingat Galatia 5 ayat 22, tidak usah capek-capek. KSD, KKK, KKP. Coba Oke. diulang Ibu Deria. Buah roh. ya. KSD, 9 buah roh, 1 buah. singkatannya ada Bu. KSD, nanti KS. kata-katanya di otak, singkatannya aja yang saya minta. KSD, Ya, KSD, kasih, KKK. sukacita. nggak usah. Kasih sukacita jangan disebut, itu di otak Bu.
Itu di otak. Saya minta yang bunyi hurufnya aja nih. Saya biar ya. Jangan kita melelahkan otak kita. Saya minta yang dibaca yang merah aja, Bu, dari ya. KSD, KKK, KKP. Bu Ria, coba. KSD, KSD, KKK, KKP. KKP. amin. Ya, jadi kata-katanya yang lengkap di otak. Nah, beginilah tips menghafal yang kami terapkan di Rumah Pintar. Makanya anak-anak kami cerdas, menghafal apa-apa pakai singkatan. Ya, jadi nggak capek mulut kita mengucapkan. KSD udah tahu di otak. KKK udah tahu di otak. KKP udah tahu di otak. Sekarang saya jelaskan lagi bagiannya, saudara. Oke. Kasih sukacita damai sejahtera adalah pemberian Tuhan. Tidak bisa kita dapat dengan sendirinya. Kasih sukacita damai sejahtera dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus, itu KSD. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu ada andil dari kita. Kita berusaha sabar, murah hati, dan baik. Dan ini bisa kelihatan dari penilaian orang. Tidak boleh kita mengaku-mengaku, ya. Ibu Ria, kita nggak boleh mengaku. Saya sudah sabar loh, Bu Diana. Nggak boleh. Ini Betul. orang lain yang memberi label ini kepada kita. Jadi kesabaran, kemurahan itu dinilai oleh orang lain. Setuju apa setuju, Ibu Ria? Setuju. Yes. Jadi kesabaran, kemurahan, kebaikan itu diberi nilai oleh orang lain. Orang lain yang menilai. Orang lain yang memberi label itu kepada kita. Tidak boleh kita sendiri mengaku-ngaku. Ya, makanya kita harus berbuah. Kehadiran kita, kesabaran kita, kemurahan kita, kebaikan kita itu dilihat oleh orang lain. Itu namanya kita berbuah. Rasanya manis. Kalau Amin. kita buahnya asam, kita itu marah-marah, pelit, jahat. Nah, itu namanya buah yang pahit dan asam. Ya. Lalu, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu hanya diri kita sendiri yang tahu. Mari kita ucapkan. Hanya diriku sendiri yang tahu. Hanya diriku sendiri yang tahu. Orang lain tidak tahu. Nah, inilah makanya hebatnya hari ini satu rema baru yang saya dapatkan dari Roh Kudus. Ternyata buah roh itu ada 3 bagian. Yang pertama, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, hanya diri kita yang tahu. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, orang lain yang menilai kita. Ketika kita sudah memiliki kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, maka kita bisa sabar, murah hati, dan baik. Dan orang lain melihatnya. Sehingga Tuhan segera mengaruniakan kasih, sukacita, damai sejahtera di hati. Jangan dibalik-balik, Bapak Ibu. Jangan dibalik-balik. Jangan pernah engkau berkata, aku sudah memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Tetapi buah kesabaranmu belum ada. Nggak boleh. Itu bohong namanya. Jadi kita mulai dari yang ketiga, diri sendiri. Katakan diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri dulu. Dari diri sendiri kita harus lakukan KKP. Baru 3K kita dinilai orang lain boleh merasakan buah kesabaran, kemurahan, kebaikan kita praktekkan, kita latih, sehingga orang lain boleh merasakannya. Orang yang memberi nilai ini kepada kita. Orang yang melihatnya. Nah, ketika kita sudah melakukan buah yang ke 6 sampai 9, 4 sampai 9, maka buah 1, 2, 3 akan hadir di hatimu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yes. Bisa menangkap, Ibu Ria? Amin. Yeay. Amin. Jadi ya, hebat ini ya. Jadi jangan pernah kita berkata kita sukacita, sementara kita masih ribut sama kakak adik. Kita bilang damai sejahtera, tapi kita masih ribut dengan suami dan istri. Nggak bisa. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Mata Tuhan melihat apa yang kita Apa yang perbuat. engkau buat, Baik yang baik yang atau baik, yang jahat. yang jahat. Jadi mata Tuhan selalu melihat. Nah, di Rumah Pintar,
saya mengajarkan anak-anak menulis kata-kata ini di kertas tempel di dinding. Jangan sampai disuruh orang tuanya belajar, dia malah main game. Mentang-mentang mamanya di kantor. Ya, harus selalu melakukan seperti untuk Tuhan. Sampai di sini ada yang didapatkan, Ibu Ria? Puji Tuhan, banyak yang didapatkan. Bisa Yes. menghafal 9 buah. Dengan cepat ya, KSD, KKK, KKP. Orang lain nggak tahu apa itu. Ya, KSD, KKK, KKP. Mantap nggak, Ibu Ria? Mantap. Mantap. Hari Mantap. ini mendapatkan ilmu baru ya. Selama ini kan kita tahu buah roh, tapi menghafalkannya susah. Dia nggak bener rumah tondang. Betul. Bener rumah tondang, susah nggak menghafalkan buah roh? Susah ya? Susah semula. Sekarang bagaimana? Gampang. Gampang, yes. Senang, Bu? Pendapatannya. Senang, Bu? Nah, Senang? senang Wow, sekali. memang firman Tuhan itu menyenangkan kalau kita Amin. mengerti ya. Selama ini kan kita menghafalnya susah ya, Bu Ria. Betul. Ya, jadi karena saya rumah pintar, saya mencari cara bagaimana anak-anak murid saya bisa cepat menghafal. Kami buatlah singkatan-singkatan. Ya, Amin. sekarang ya, KSD, Ibu Hani ada mendapatkan sesuatu? Oke. KSD, KKK, KKP. Yes, sudah ya. Yang KSD dari Tuhan. Tidak bisa dari kita. KKK, orang yang menilai. Nggak boleh kita ngaku-ngaku ya. Orang yang merasakan, orang yang menilai. KKP, diri kita sendiri yang tahu. Penguasaan diri itu diri kita sendiri yang tahu, Bapak Ibu, ya. Ya, oke. Dengan ini Bapak Ibu sudah pede dengan menghafal buah roh, Ibu Ria? Pede banget. Pede banget. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi, urutannya adalah berakar dulu kita. Tidak boleh kita berbuah dulu baru berakar, nggak ada. Akarnya mesti kuat. Maka kita mesti rajin mendengarkan firman Tuhan seperti tadi hari ini. Ketika mendengarkan, dengarkan dengan serius. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setelah berakar, dia berbuah. Setuju? Bertumbuh. Setelah bertumbuh, dia berbuah. Baru dia bisa dirasakan oleh orang lain dan menjadi berkat. Setuju apa setuju, Ibu Nurma Tondang? Setuju. Setuju. Kalau mau jadi berkat, kita Setuju. harus berakar, bertumbuh, dan berbuah yang benar. Ya. Nah, ini dia. Cara berbuah adalah melekatlah pada pokok yang benar. Katakan, lekat pada pokok yang benar. Lekat pada pokok yang benar. Ya, kalau kita lekat pada pokok yang benar, maka kita terus menghisap sari-sari makanan dari pokoknya. Ini bukan pokoknya ya, pokoknya. Jadi kita mendapatkan sari makanan dari pokoknya. Kalau kita tidak melekat, sari makanannya tidak bergizi. Kita dapat hikmat dari sana, dari sini, dari sono, akhirnya kita bingung bagaikan layang-layang. Jangan engkau tidak melekat pada pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita harus Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kan begitu ya lagunya, Ibu? Iya. Jadi kalau carangnya melekat kepada pokoknya, kita akan mendapat asupan gizi, makanan yang cukup untuk ranting-ranting kita, daun-daun kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya. Karena tadi saya katakan manusia itu ibarat apa Bapak Ibu? Manusia itu adalah Ibarat seperti pohon. Seperti pohon. Jadi carangnya ini harus melekat pada pokoknya. Pokoknya adalah Yesus, carang-carangnya adalah kita. Nah, maka kita akan tumbuh. Pertumbuhan rohani kita menjadi sehat. Sehat, tumbuh dengan sehat. Banyak pohon yang tumbuh tidak sehat.
Contoh pohon yang tidak tumbuh dengan sehat. Dia pendeta, tapi dia juga berzina. Itu namanya buahnya busuk. Tidak finish well. Pernah dengar Bapak Ibu? Ada pendeta hebat, ujung-ujungnya berakhir dengan daging? Banyak. Banyak. Banyak pendeta berakhir dengan berantem-berantem, berebut aset? Banyak. Banyak. Pendeta-pendeta yang tadinya di awalnya cinta mula-mula, pas terakhir dia menjadi mainnya ke nightclub, Iya. dunia malam, Betul. ya, dan dia tidak pernah sadar bahwa itu adalah buah yang busuk. Mengapa? Dia tidak bertumbuh, tidak melekat pada pokok itu. Sehingga buahnya busuk, banyak ulat, bau artinya dia nggak jadi berkat. Jadi kita harus memiliki apa nih Bapak Ibu? Tumbuh dengan kesehatan. Jadi sehat. Pohon kita sehat. Dan indah. Ya, indah dalam rencana Allah. Dan finish well. Finish well artinya jangan berakhir dengan daging. Berakhir dengan roh. Jangan ujung-ujungnya masuk neraka. Saya tidak mau jadi pendeta yang masuk neraka. Memang saya nggak sempurna, tapi saya percaya Tuhanlah yang membuatku suci, bukan karena kuat dan hebat. Bapak Ibu, saya akan bersaksi. Saya akan masuk ke kesaksian. Kesaksian. Nah, bagi teman-teman yang baru hadir, saya perkenalkan dulu. Nama saya Pendeta Indiana. Kami bergerak di dunia pendidikan. Kami melakukan pelayanan lewat anak-anak, penginjilan lewat pendidikan anak-anak, penginjilan lewat bimbel gratis. Jadi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu yang saya lakukan. Di musim COVID, saya melakukan ABA, Anak Baca Alkitab. Setiap hari Sabtu, Anak Baca Alkitab, di mana kami membagikan Alkitab secara gratis kepada anak-anak, dan anak-anak harus membaca Alkitab satu hari satu kali. Nah, kemarin hari Sabtu kami ke Semarang. Ke Semarang adalah untuk mencari kos bagi anakku Abigail yang kuliah di UNDI. Namun, Tuhan menuntun kami ke Wonosobo. Murid kami, Abah, Rafael, mengirimkan mobil ke penginapan kami supaya kami mampir ke rumahnya. Padahal kami tidak pernah ketemu mereka. Ketemunya cuma di Zoom secara acara Abah, Anak Baca Alkitab. Nah, ini saya tayangkan fotonya, saudara. Waktu kemarin kami ada di Semarang. Sebentar, saudara. Nah, kami ke Semarang dan diundang oleh murid saya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nih, ini saya di Semarang ya. Nih, ini saya di Semarang nih. Ke Undip, mau mencari kos buat anak saya. Nah, ini kami jalan kaki. Nah, pas ketemu ada bacaan Semarang, saya sempatkan foto buat kenang-kenangan. Nah, di sana kami bertemu dengan keluarga ini, saudara. Ini Rafael, murid saya kelas 6, murid Abah. Ini Yehuda. Yehuda ini adalah bayi yang diangkat oleh ibunya Rafael sejak 3 bulan di kandungan. Jadi di Wonosobo, banyak perempuan hamil sudah menjual anaknya kepada orang lain sejak di kandungan. Jadi, Mama Rafael ini akan memberikan asupan gizi kepada ibu itu, dibiayai sampai lahir, lalu lahir, anak itu langsung dibawa, dan perempuan itu pulang. Ya, zaman now, banyak orang tidak bertanggung jawab. Berani mengandung hamil, tapi tidak berani untuk merawat. Itulah yang terjadi di Wonosobo. Nah, saudara, Yehuda ini sudah berusia 4 bulan. Ya, sudah berusia 4 bulan. Nah, ini suami saya. Ini suami saya nih yang gundul botak, Simon Juntak. Ya, kami berangkat ke Semarang bersama suami. Rumah mereka dijadikan House of Love Rafael. Rafael adalah nama anaknya karena mereka sudah sering menampung anak, lalu mereka mencarikan orang tua angkat yang sanggup
yang sehat ekonomi, sehat iman, dan sehat karakter. Jadi mereka memilih orang. Rafael ini akan dicarikan orang tua angkat. Dan saudara, saya dan suami saya bersedia mengangkat Yehuda. Jadi Yehuda sekarang menjadi anak kami, akan kami jemput 2 bulan lagi karena dia masih usia 4 bulan. Ini musim COVID berbahaya, usia 6 bulan baru aman perjalanan. Nah, ini suaminya adalah pendeta, namanya pendeta John Anwar. Sering dia berkhotbah di GODKKMI. Dia seorang penginjil di Wonosobo. Saya tidak menyangka kalau saya ketemu pendeta ini. Pendeta ini adalah papanya murid saya, Rafael. Rafael nggak pernah cerita kalau papanya pendeta. Nah, ini kami berfoto sebelum pulang. Ini saya ya bergantian dengan suami saya berfoto. Sebelum pulang, kami sempatkan mendoakan mereka. Nah, ini dia saudara, sebentar saya tayangkan. Sebelum pulang kami sempatkan memberkati mereka dan saya mendoakan mereka. Melepaskan berkat atas keluarga ini. Keluarga Pak John Anwar di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan, kulepaskan berkat atas engkau, amen. Atas keluarga dari John Anwar di Wonosobo. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, diberikan engkau semangat penginjilan, diberkati engkau karena engkau memiliki hati Bapa, membimbing anak-anak yang terbuang. Haleluya, haleluya. Semua anak yang engkau rawat akan menjadi anak berkat bagi dunia, akan menjadi anak yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan memberkati engkau Bapak John Anwar. Tuhan memberkati engkau Ibu Elhera di dalam nama Tuhan Yesus. Miliki roh kesabaran. Amin. Kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dikuatkan engkau Ibu. Amin. Dicukupkan apa yang kau. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Terima kasih. Tuhan kau dengarkan. Aku beserta dengan engkau kata. Amin. Terima kasih. Apa yang kau lakukan menyenangkan hatiku. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati tangannya Tuhan. Beri kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang kau kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Diberkatilah semua anak-anak yang sudah kau rawat. Amin. Rafael di dalam nama Tuhan Yesus, ku lepaskan berkat atasmu. Apa yang kau cita-citakan pasti Tuhan kabulkan. Miliki hati yang baik. Ampuni orang yang menyakiti. Amin. Jadilah percaya diri. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yehuda, Tuhan memberkati engkau. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, engkau adalah milik Tuhan. Amin. Engkau dipertemukan dengan orang tua yang akan mengangkat engkau menjadi anak kandungnya, bagaikan anak kandung sendiri. Berkati rumah ini Tuhan Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan yang hadir merasakan hadirat-Mu. Roh Kudus hadir di dalam rumah ini. Terpuji-puji engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong doakan juga untuk kesehatan saya, karena saya ini sebetulnya secara jasmani itu kan kondisi orang sakit. Ginjal saya selama ini bermasalah yang bagian kiri dan sudah beberapa kali operasi, juga sudah pernah 1 kali tembak laser tapi tidak bisa. Terus terakhir Agustus 2 tahun yang lalu doakan untuk saya dibuka lagi. Tetapi karena masa pandemi saya harus isolasi dulu 1 minggu tanpa boleh didampingi siapapun. Saya itu keberatan. Akhirnya sampai sekarang saya sudah tidak pernah kontrol ke dokter. Saya tidak konsumsi obat. Jadi meski Nah, saudara yang terkasih, tidak pernah saya rencanakan ke Wonosobo. Tidak. Kami ke Semarang hanya untuk mencari kos. Tetapi ketika kami selesai mencari kos dan mendapatkan kos buat anak kami, tiba-tiba ibu ini meng-WA saya dan mengirimkan mobil ke penginapan kami. Dikirimnya mobil dari Wonosobo. Kami berangkat dari Semarang ke Wonosobo 3 jam. Di sanalah kami melihat bahwa ada sesuatu mau Tuhan berikan kepada kami. Seorang anak, saudara. Jadi 2 bulan lagi kami akan menjemput si Yehuda ke Semarang. Saudara yang terkasih, kalau Tuhan sudah memilih engkau dan saya menjadi alatnya, pastilah Tuhan tuntun kemana kaki melangkah, pastilah Tuhan perlengkapi, pastilah Tuhan berikan kecukupan. Itu yang saya alami.
Saya bersaksi di sini, lewat anak-anak banyak jiwa dimenangkan. Dan yang mensponsori biaya Yehuda, langsung datang seorang kaya raya yang berkata, Indiana, kami akan membiayai anak itu sekolah sampai kuliah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan saya orang kaya, bukan saya orang hebat, tetapi kalau kita memberi hati kepada Tuhan, Tuhan yang atur semuanya, merangkainya, menyusunnya, menunjukkan jalannya, dan kita sanggup. Karena itu. Terima kasih Tuhan. Hanya pakai saja kami Tuhan menjadi alat kerajaan. Saudara, saya akan menutup kesaksian saya dengan pujian. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan, pakai saja kami Tuhan. Haleluya, pakai kami Tuhan jadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Oh, Roh Kudus yang menolong. Haleluya. Pakai kami Tuhan jadi alat kerajaan Tuhan. Haleluya. Urapi kami butuh urapan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak sanggup. Oh, namun karena Engkau ada di dalam kami, oh, kami sanggup Tuhan. Terima kasih, pasti Engkau perlengkapi. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pakailah kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan, 9 orang di dalam nama Tuhan Yesus. 9 orang, 9 buah roh. Bukan kebetulan saudara. Hadir 9 orang. Bertumbuhlah engkau. Berbuahlah engkau dengan lebat. Dilihat atau tidak dilihat orang. Do your best for this. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 9 buah roh ada di dalam kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa.